Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pagi ini hendak melakukan penyusunan Mindwave dengan sub Mindwave di pair BTC USD. Nah, sebelumnya kita membuat dulu Mindwave-nya. Jadi rules-nya itu sederhana. Kata kaki itu untuk Mindwave-nya itu kita lihat dulu di chart ini ke kanan ya, mana titik tertinggi dan titik terendah. Nah, dari sini kan kita bisa melihat titik terendahnya di sini dan titik tertingginya di sini. Nah, kita tarik garis. Oke, karena ini mind wave, maka warnanya kita ubah jadi merah. Oke, sekarang kita berdiri lagi di titik ini dan melihat ke kanan, mana apa ada titik terendah. Kita tarik garis. Sini kan titik terendahnya. Oke, kita berdiri lagi di titik ini. Kita coba lihat mana lagi titik tertingginya. Dan inilah titik tertingginya. Untuk di titik ini kita lihat ke kanan. Kita coba lihat lagi dan tidak ada lagi titik terendah. Nah, kita rapikan main wave-nya. Kita turun ke time frame weekly. Oke, rapikan dulu. Oke, kita rapiin lagi. Turun ke daily. Rapiin lagi. Nah, coba lihat ke belakang apa masih bisa kita lihat. Ya, di titik rendahnya ya. Ya, oke. Kita ke H4. Kita rapiin lagi. Rapiin lagi. Ini tertinggi di sini. Oh ya, sama. Nah, kita sekarang sudah punya uh, mind wave-nya ya. Ini mind wave-nya dari sini ke sini dan dari sini ke sini. Nah, sekarang kita mau melanjutkan membuat sub mind wave-nya. Jadi rules-nya itu sederhana. Kalau mind wave-nya turun berarti high yang terbentuk itu harus tetap lebih rendah ya dari high sebelumnya. Nah, kita tandai dulu mana saja high yang ada di chart ini. Nah, jadi ini high-nya ya, ini tandai saja dulu. Ini lebih rendah dari sini kan berarti ini high yang kita pakai. Nah, yang kedua kita tandai saja dulu. Oke, kita tandai saja dulu high-nya ini ini kita pakai nggak? Ya, tetap kita pakai. Ini lebih rendah dari sini kan berarti high yang kita pakai yang ini. Nah, ternyata ada yang lebih tinggi. Ini, 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 ya. Oh, ternyata ada yang lebih tinggi height dari sini. Berarti ini kita buang dulu. Ini, setelah itu kita berdiri lagi di titik ini, melihat ke kanan mana yang tertinggi. Ini, ini, ini. Dan
Ini lagi. Oke, sekarang kita mau membuat eh, titik terendahnya. Jadi melihatnya itu sederhana. Jadi di antara dua titik tertinggi ini kita coba lihat titik terendahnya mana. Berarti di sini ya. Ini dengan ini titik terendahnya ini kan. Oke, atau ini. Nah, ini di sini titik terendahnya mana? Berarti ini kan. Oke, ini ke sini titik terendahnya ini kan. Tapi karena ini lebih rendah, maka eh, height ini kita tidak pakai ya. Ini titik terendah ini lebih rendah. Ini kan. Jadi ini kita tidak pakai. Ini ke sini titik terendahnya mana? Ini berarti kita pakai ini titik terendah. Oke, ini dengan ini titik tengahnya ini tapi ini lebih tinggi jadi kita tidak pakai. Ini ke sini tidak kita pakai juga. Oke, sekarang kita kecilin. Ini ke sini titik terendahnya mana? Berarti ini kan. Ini ke sini titik terendahnya tidak kita pakai. Ini ke sini masih lebih rendah tidak kita pakai. Ini titik terendahnya tidak bisa kita pakai. Ini ke sini titik terendahnya tidak bisa kita pakai juga. Ini dengan ini titik terendahnya ini ya, tapi kita pakai. Ini ke sini kita pakai ya, karena lebih rendah. Dan pastinya ini kita pakai bawahnya. Nah, setelah kita mendapatkan uh, titik-titik ini, kita sekarang coba hubungkan. Karena ini submine wave, kita ganti dengan warna biru. Oke, 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 hubungkan. Oke, oke. Berarti ini ke sini kan. Oke, ini ke sini kan. Sini. Hmm, ini ke sini. Ini ke sini. Dan ini ke sini. Oke, sekarang kita rapiin subwave-nya. Nah, KG bilang untuk menyusun subwave-nya itu height-nya itu harus eh, menurun ya. Artinya height-nya itu membentuk tangga lah ke bawah. Nah, sekarang kita rapiin dulu, kita delete semua ini. Oke, rapiin.
kita rapiin dulu ya, kita besarin dulu. Oke. Ini sudah rapi, jadi kalau kita lihat di time frame H4 beginilah subwave subwave dari main wave down dari BTC USD. Nah, ya sekarang kita mau melabel sub subwave-nya ini. Jadi labelnya kita ini kan high, di bawah high itu ada batas bawah kan. Nah, ini batas bawahnya, batas bawah. Dia lalu buat high lagi di sini. Nah, karena batas bawahnya ini ditembus oleh eh, low ini, maka ini berubah menjadi low. Low, dan ini berubah menjadi batas atas. Sekarang kita ini tetap menjadi batas atas. Ini jadi low, ini low, ini batas atasnya, ini low, ini batas atasnya nanti. Oke, ini batas atasnya, ini low-nya, ini low, dan ini batas atasnya, dan terakhir terbentuk low di bawah ini. Nah, kita sudah punya main wave dan sub main wave dan labelingnya. Sekarang kita coba lanjutkan membuat subwave untuk main wave up-nya ini. Jadi caranya tetap sederhana juga. Jadi kita berdiri di titik ini, kita lihat mana titik tertinggi di sebelah kanan, kita tandai. Berarti dari sini titik tertingginya yang mana ini? Ini ya. Oke. Setelah itu di sini titik tertingginya mana ini? Ini bisa kita pakai ya. Ini kita pakai, ini kita pakai. Nah, ini titik tertingginya mana nih? Nih. Oke, kita pakai dan ini yang terakhir karena ini sama berarti kita pakai yang ini aja deh. Yang lebih update. Nah, untuk melihat low-nya juga kita harus menggunakan cara yang sama. Oke, sekarang kita lihat ya, titik ini mana low-nya yang paling rendah. Ya, ini kan. Tapi karena ini karena titik ini lebih tinggi dari titik ini, maka low ini tidak akan kita pakai. Begitu juga dengan ini, yang kita pakai adalah eh, eh, low yang ini. Jadi ini berarti high ini kita tidak pakai. Yang kita pakai adalah ini. Demikian juga ini dengan ini mana titik terendahnya antara dua high ini yang antara dua high ini yang lebih rendah kan. Nah, ternyata di sebelah kanannya ini ada high yang lebih rendah, maka kita tidak pakai yang kita pakai ini ke sini yang lebih rendah yang mana ini, dan ketika melihat ke kanan sudah tidak ada lagi, berarti kita bisa hubungkan titik ini. Oke.
Nah, ini sudah terhubung semua. Sekarang kita coba rapikan ya submain wave yang baru kita buat ini. Oke, sekarang sudah rapi. Nah, tugas kita berikutnya itu melabel. Nah, di sini kita label dulu ya. Karena ini masih low, berarti ini batas atasnya. Oke, di sini ada low lagi. Oke, dan di sini berubah menjadi high. Oke, karena ini high, maka yang di sini berubah menjadi batas bawah. Ini tetap high dan ini batas bawah. Ini high dan ini bisa juga kita buat jadi batas bawah sementara. Oke, sekarang kita sudah punya eh, eh, main wave dan sub main wave-nya. Eh, nanti kita lanjut di video berikutnya bagaimana caranya kita memetakan area-area modus untuk BTC USD. Demikian saja dulu dari saya. Semoga membantu dan selamat pagi.